Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya studi kasus yang kedua. Di sini yang nama inisialnya konselnya itu PKA, jenis kelaminnya perempuan, alamat tinggalnya Penpui, agama Kristen Protestan, dan konselnya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Masalahnya yaitu konsel ini merupakan anak SMP kelas 3 di salah satu SMP di daerahnya, umurnya 15 tahun. Jadi konsel ini sering keluar malam dan jarang berada di rumah, sehingga dia jarang melakukan interaksi dengan kedua orang tuanya. Memang seperti yang data yang saya dapatkan bahwa konseli ini memiliki banyak teman. Menurut informasinya karena konseli ini memiliki banyak uang. Yang kedua, keadaan keluarganya. Konseli merupakan anak bungsu dan merupakan anak perempuan tunggal putri. Jadi kedua orang tuanya adalah seorang pegawai di salah satu kantor dengan latar belakang keluarganya yang mapan. Kedua kakaknya sudah bekerja dan sudah memiliki keluarga, sehingga tinggal putri saja yang masih konseli saja yang masih bersekolah. Baik di rumah, konseli tinggal bersama kedua orang tuanya dan salah satu pembantunya. Jadi ketika kedua orang tuanya keluar untuk kerja, maka konseli akan tinggal bersama bibi atau pembantunya di rumah. Jadi konseli ini juga merupakan anak yang sangat dimanja oleh kedua orang tuanya dan adik dan kakaknya, sehingga apa yang konseli inginkan dapat terpenuhi dengan cepat. Hal ini membuat konseli bersikap seenak-enaknya. Keadaan kesehatan, konseli merupakan anak yang normal, memiliki pendengaran dan penglihatan normal, memiliki pertumbuhan fisik yang baik seperti anak-anak pada umumnya, tidak memiliki penyakit tertentu dan tidak memiliki kelainan. Latar belakang pendidikan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya dapatkan, konseli merupakan anak yang cerdas dari TK sampai SD, selalu masuk 10 besar dan sering mengikuti lomba di bidang olahraga. Konseli memiliki bakat di bidang olahraga, terlebih khusus di bagian bidang badminton. Kemampuan dasar, konseli memiliki kemampuan yang baik. Dia selalu masuk 10 besar di dalam kelasnya. Nilainya juga baik dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Tingkah laku sosialnya di dalam lingkungan pertemanan, konseli dikenal sebagai anak yang emosional dan cepat terpancing amarah. Dia sering merasa kesal dengan teman-temannya. Meski demikian, ia memiliki banyak teman karena seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa konsel ini memiliki banyak uang, sehingga teman-temannya banyak yang mendekatinya. Yang ketujuh, saya mengambil kesimpulannya bahwa yang pertama, konseli merupakan anak SMP kelas 3 yang berusia 15 tahun. Yang kedua, masalah yang dialami oleh konseli adalah ketidaknyamanan konseli berada di rumah yang mengakibatkan konseli jarang berada di rumah dan melakukan interaksi dengan kedua orang tuanya. Yang ketiga, selain itu, di lingkungan pertemanan, konseli juga dikenal sebagai anak emosional dan cepat terpancing amarah. Yang berikutnya langkah diagnosis ini, di mana saya mengambil melalui hasil wawancara dan observasinya, saya menemukan bahwa kedua orang tua konseli sibuk dengan pekerjaan dari pagi hingga sore, sehingga mereka jarang berinteraksi di rumah. Selain itu, kedua orang tuanya selalu bertugas di luar kota hingga berminggu-minggu, sehingga konseli selalu berdua bersama pembantunya. Yang kedua, orang tuanya hanya memanjakan konseli dengan uang, dari konseli kecil hingga konseli besar sampai sekarang. Konseli menceritakan bahwa dirinya tidak merasa nyaman di rumah diakibatkan kedua orang tuanya sepulang dari kantor hanya sibuk dengan handphone masing-masing. Selain itu, kedua orang tuanya juga tidak memperdulikan dirinya. Baik, konseli selalu mencari kesenangan di luar agar mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya. Yang berikutnya langkah prognosa. Di sini saya mengambil pendekatan
yaitu pendekatan dalam konseling keluarga. Langkah terapi yang saya ambil yaitu family terapi, yaitu merupakan terapi yang digunakan di mana melibatkan keluarga sebagai sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik. Evaluasi dan follow up-nya yaitu di mana setelah memberikan bantuan ini kepada konseli baik berupa layanan informasi maupun pemberian layanan konseling, maka dapat disimpulkan bahwa proses treatment yang diberikan memberikan hasil yang signifikan terhadap perubahan perilaku konseli. Banyak hal yang menjadi faktor penentu berhasilnya dan tidaknya proses treatment yang diberikan. Tetapi dengan hal ini konselor berharap bahwa treatment yang diberikan dapat membantu konseli keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Sekian saja presentasi dari saya.